oleh uh, orang Kristen pada waktu itu yang diinisiasi oleh Paus dari Vatikan, guys. Jadi teroris itu adalah siapa coba? Ya, orang-orang yang datang ke bumi Indonesia itu teroris. Ya, kok pribumi dikatakan teroris gitu loh. Dan siapa lagi teroris? Orang-orang yang berpihak di Belanda itu, yang bersama-sama membantai rakyat Indonesia. Siapa yang pahlawan? Kita, mereka yang berjuang melawan penjajah Belanda, itu pahlawan. Jasanya makanya kenapa orang dulu ditetapkan sebagai pahlawan? Karena biasa melawan penjajah Belanda. Makanya Tuanku Trau tembak mati Belanda. Imam Bonjol diasingkan ke ini. Masa Belanda pahlawannya? Kan ngarang Anda ini. Ya. Jadi kalau mereka ini adalah teroris, lalu Belanda itu apa? Pedagang. Nampak ngacunya, guys. Ini luar biasa ini, kesesatan yang nyata nih ya. Ditunjukkan oleh Tambaragi di video-videonya, termasuk yang satu ini, guys. Hanyalah teroris. Paham ya? Nah, berikut ini adalah beberapa poin yang bisa kita pelajari dari Perang Padri. Yang pertama, perang dan kekerasan adalah bagian dari Islam yang tidak dapat dipisahkan. Itu salah besar, ya. Perang dan kekerasan itu adalah bagian dari Kristen. Ya, buktinya apa? Penjajahan Belanda, Portugis di Indonesia, Malaysia, sampai ke Amerika, sampai ke Afrika. Itu bukti nggak bisa dibantah, guys. Ya, misi mereka adalah gospel glory, ya, gospel. Jadi itu tradisi kekerasan dan perang dalam Kristen. Dulu juga ada kita kenal dengan perang salib, ya kan? Luar biasa, guys. Ya. Lalu perang dunia pertama kedua, ada nggak Islam terlibat? Nggak ada. Paling waktu itu Kesultanan Turki, itu pun kita nggak tahu kenapa. Itu pun di akhir-akhir dulu. Tapi pelaku utama perang dunia pertama kedua adalah orang-orang Kristen, ya. Pelakunya saya katakan ya. Ya, jangan lihat mereka tuh tidak berkedua agama apa tidak, tapi orang-orang Kristen gitu, guys. Tentu mereka beriman secara Kristen. Amerika, apalagi Inggris waktu itu, ya apalagi negara-negara Kristen semua itu, guys. Ya. Jadi kalau Anda katakan itu kan bukan agama loh, jangan salah. Mereka orang beragama loh, guys. Ya, kecuali mereka orang ateis, mereka orang beragama. Tentu mereka menjalankan itu sesuai dengan agamanya. Ya kan? Nah, mungkin mereka agama cuma casing bagi mereka gitu kan. Tentu mereka adalah seorang yang beragama dan tahu isi agamanya. Tapi mereka melakukan itu faktanya. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, penjajahan ya 3,5 abad ke Indonesia, ke Amerika, ya kan, ke Afrika, kemana-mana, guys dulu pelakunya. Bahkan hingga sekarang yang masih meneror negara itu adalah negara-negara Kristen. Ya kayak Amerika. Apa Anda bayangkan? Amerika menyerang Irak dengan tuduhan senjata pemusnahan massal. Ada nggak? Ternyata bohong. Irak tidak punya senjata pemusnahan massal. Sementara Saddam Hussein sudah tumbang. Dan Irak dikuasai Amerika. Untuk apa? Untuk minyak, guys. Untuk mengamankan minyak gitu. Kuasaan minyak. Lalu ke Afghanistan. Coba, ada nggak negara Islam yang menginvasi negara lain? Nggak ada. Yang ada negara Kristen yang menginvasi negara Islam. Contohnya di Timur Tengah, guys. Ini sekali lagi, guys ya. Perang dan kekerasan itu adalah bagian dari Kristen, bukan bagian dari Islam. Islam justru adalah korban di mana-mana. Coba kita tengok di Palestina, ya. Coba Anda sebut Kristen mana di dunia ini yang terjajah? Coba sebutkan Kristen mana di dunia ini yang terjajah? Nggak ada. Yang ada yang terjajah mana? Kaum muslimin di Palestina. Diajak oleh siapa? Israel. Israel siapa yang dukung? Kristen Amerika. Jangan lupakan itu. Presiden Amerika itu orang-orang Kristen mendukung penjajahan Israel di Palestina. Semua negara menolak penjajahan Israel ke Palestina, Amerika mendukung melalui para presidennya yang Kristen dan para MPR-DPR-nya yang Kristen, guys. Mendukung penjajahan Israel di Palestina dengan resolusi dua negara. Padahal jelas Israel itu penjajah. Ya, mau dikasih mau diakui sebagai dua negara. Ya, negara lain semua tidak mengakui, guys. Hanya Amerika. Amerika apa agamanya? Kristen. Di Myanmar, siapa terjajah? Kristen. Islam lagi sekali lagi. Di India, siapa terjajah? Islam lagi. Coba. Di Filipina, siapa terjajah? Islam lagi. Yang minoritas di Filipina Selatan, di Moro, mereka terjajah. Bukan terjajah dalam artian apa ya? Mereka didiskriminasi. Tapi syukur alhamdulillah akhir-akhir ini kayak Duterte udah mengakui hari raya besar Islam di sana dan meliburkan
libur nasional baru-baru ini guys. Ingat, Indonesia yang mayoritas Islam sudah menjadikan hari libur negara orang-orang Kristen jadi hari libur nasional sejak lama. Ingat ya, tanpa lagi ya. Hari besar agama kalian itu sudah dijadikan hari libur nasional Indonesia sejak lama. Tapi Filipina baru melakukan itu baru-baru ini, mengakui meliburkan hari libur, menjadikan hari libur pada hari raya umat Islam. Kalau bayangkan, jadi lebih toleran mana, umat Islam apa umat Kristen di Filipina? Coba. Jadi Anda harus paham itu. Ya, GAM sudah tidak ada lagi. Coba lihat, ada siapa yang ada sekarang? Ya ada OPM. Yang lepas dari Indonesia siapa? Timur. Ada nggak? Minangkabau melepaskan diri, Riau melepaskan diri, yang mayoritas Islam, Aceh, nggak ada guys. Yang lepas malah Timur. Yang masih berontak sekarang siapa? Papua dengan OPM-nya. Jadi jangan bilang. Jadi yang identik dengan perang kekerasan itulah Kristen sendiri gitu. Kenapa saya katakan begini? Karena dia memfitnah Islam guys. Ya, Islam di mana-mana itu diperangi. Islam itu bukan memerangi. Yang memerangi siapa? Amerika, apalagi dan lain sebagainya guys. Jadi sekali lagi guys ya, kalau kita lihat sejarah panjang Perang Dunia Pertama, Kedua, penjajahan Belanda, Portugis, itu semuanya orang-orang Kristen pelakunya guys. Ya, Islam itu hanya korban. Umat Islam di Indonesia itu mayoritas itu korban penjajahan Belanda. Jadi mereka menyasar misi Gospel Glory, menyebarkan Injil. Nggak mungkin mereka menyebarkan Injil pada orang yang sudah Kristen. Tentu orang yang Muslim di Indonesia. Karena Indonesia mayoritas Muslim guys. Jadi sekali lagi guys ya, dulu Kristen menjajah Islam di Indonesia. Kenapa saya bawa agama di sini? Karena ada gospelnya itu. Kalau cuma gold glory aja, gold glory berarti mencari sumber daya dan kekuasaan. Tapi ada gospelnya guys, Injil. Ya, berusaha menyebarkan Injil kepada siapa? Apakah pada orang Kristen Indonesia? Tidak, kepada kaum Muslim di Indonesia yang mayoritas. Ada penyebaran Islam dengan dakwah, ada penyebaran Islam dengan pedang di Indonesia. Ini salah ya, ingat waktu ke Tanah Batak itu, ingat sejarah awalnya adalah Tuanku Rao, ya, itu melihat ada ajaran yang tidak benar di Tanah Batak, ya. Ingat waktu itu Tuanku Rao mau dibunuh guys. Anda bayangkan ya, yang inces orang tuanya, ya kan, yang inces orang tuanya, tapi malah anaknya mau dibunuh. Padahal anak itu kan, coba Anda bayangkan ya, ada orang inces nikah sedarah gitu, kawin sedarah, tiba-tiba anak mau dibunuh. Anak ini kan tidak berdosa guys, nggak tahu apa-apa gitu. Yang dihukum siapa? Ya bapak mamanya yang inces gitu. Kok anaknya dihukum? Nah makanya dan banyak ada maksiat juga, ada sembung ayam, narkotik waktu itu, minuman keras. Makanya harus disadarkan gitu. Kan ini berbahaya. Kita lagi dijajah kok bisa begitu gitu. Kalau bayangkan ya, kita aja nggak dijajah sekarang guys ya. Indonesia dijajah nggak? Enggak. Kita perlu generasi muda kita kan untuk membangun Indonesia kan, agar kita tidak gampang dijajah kan. Apa yang dilakukan? Apa dilakukan aparat kita guys ya? Memberantas narkoba, memberantas judi, memberantas minuman keras. Itu kan dilakukan aparat kita, dilakukan pemerintah kita. Agar apa? Agar generasi mudanya kuat dan selamat. Kalau generasi muda rusak, kita akan dijajah. Kita akan lemah guys. Ya, kekuatan generasi muda itu ketika mereka menghindari maksiat, mereka tidak seks bebas, mereka tidak hedonis hidupnya, gaya hidup mewah gitu, sehingga mereka cinta dunia dan takut mati, ya kan? Mereka juga suka minuman keras sehingga tubuh fisik mereka lemah, narkotika lagi. Nah, jadi sekarang aja zaman ini aja ya, untuk mempertahankan kemerdekaan itu kita perlu memberantas itu semua. Apalagi dulu ketika kita jelas fakta dijajah Belanda. Coba. Makanya kita bisa berleha-leha. Kan? Makanya itu perlu semangat jihad. Dan itu dibawakan oleh kaum padri. Ya, mereka mengajarkan tentang semangat jihad. Ya, jihad itu pastinya harus menghindari maksiat. Gak bisa Anda berjihad, tapi Anda nggak suci. Anda mau jihad nih, kayak Allahu Akbar, tapi Anda masih sabung ayam, Anda masih mabuk. Itu nggak bisa Anda kayak Allahu Akbar guys. Yang ada ngaco ntar. Karena orang kayak Allahu Akbar tuh yakin, dia harus suci dulu. Hatinya, pikirannya. Dia tahu, saya medan tempur yang melawan penjajah Belanda. Bisa mati setiap saat, dibunuh Belanda.
Siap nggak saya mati? Tentu saya katakan siap. Kenapa? Saya sudah siapkan modal iman dan takwa. Saya sudah menunjukkan diri ya dengan menghindari maksiat dan ketakwaan pada Allah. Sehingga saya siap mati untuk melawan penjajah yang berkekuatan tempur lengkap pada waktu itu, guys. Yang nggak sebanding dengan kita yang hanya pakai bambu runcing, pedang, golok gitu. Gitu loh, guys, logikanya. Kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda, Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan. Ini udah pernah saya sampaikan kemarin kajiannya ya guys. Segini. Sekarang sama dulu jangan disamakan. Sekarang udah ada PBB. Ada PBB-nya masih kayak gitu. Masih ada penjajahan Israel atas Palestina, masih ada Amerika nyerang Afghanistan, Amerika nyerang Amerika nyerang Irak, ya kan? Masih ada yang serangan kemana-mana gitu guys. Ada PBB itu. Apalagi dulu. Dulu adalah zaman peperangan memang dulu. Kita akui dulu pada zaman peperangan. Yang ada pilihannya adalah kalau tidak memerangi ya diperangi. Ya, ingat dulu yang besar tuh apakah kerajaan Islam? Tidak guys. Yang besar awalnya adalah Romawi Barat, Romawi Timur dan kerajaan Persia. Itu kerajaan besar dulu. Ya, umat Islam waktu itu kejepit. Mekah itu kecil wilayahnya. Anda bayangkan dulu Mekah, Madinah itu dijepit sama kerajaan Romawi Barat, Romawi Barat dan Romawi Timur serta kerajaan Persia. Jadi yang ada berlaku adalah ya memang dulu zaman peperangan gitu. Sama kayak Anda tahu zaman Cina dulu, waktu Cina belum jadi satu, sana dipimpin oleh Partai Komunis. Dulu Cina itu ya itu masih peperangan guys. Ya, ada kerajaan Han, diambil lagi kerajaan ini itu gitu kan. Juga ada tahu periode 3 kerajaan. Ya, memang itu. Kalau dulu Anda tidak berperang, Anda akan diperangi. Nggak ada pilihan gitu. Kalau Anda tidak ekspansi, Anda akan diekspansi. Paham ya? Anda kalau ngerti, Anda coba Anda main game deh. Game Total War. Ya. Coba Anda mainkan game Total War. Roma. Atau game-game apa lagi? Game-game perang lah guys ya. Total War, apalagi. Coba Anda mainkan game itu ya. Itu game itu diambil sejarah. Makanya Anda gamer kayak saya tahu tuh guys ya. Coba mainkan itu. Lalu Anda berharap hidup damai. Nggak bisa. Anda anggaplah pelajaran apapun itu. Anda coba ambil kayak Total War Roma atau apalah itu Total War apalah gitu kan. Anda mainkan game itu, game-game kayak itu lah ya. Coba deh Anda bangun pertanian, bangun ekonomi, tapi Anda tidak bangun pasukan. Ya. Awal-awalnya oke, kayaknya mulus gitu. Nggak lama, tank. Keajaran Anda diserbu musuh, ya. Coba Anda mainkan deh, ya. Memang pada waktu itu dia adalah perang, guys. Invasi, perang. Itu zaman dahulu. Belum ada PBB. Dulu belum ada internet. Belum ada apa-apa dulu. Yang ada cuma kuda, ya kan? Pedang. Itu ada dulu, guys. Orang-orang saling mengekspansi. Jadi kalau waktu tidak ekspansi, ya Anda akan diekspansi. Makanya Anda main game itu Anda akan tahu. Anda coba. Saya dulu pernah ya. Sering main game kayak gituan ya. Saya hanya bangun pertanian, ekonomi, segala macam gitu kan. Gak bisa guys. Selang berapa waktu langsung serang gitu. Memang itulah zaman waktu itu. Makanya masuk kalimat selama adalah pada waktu itu memang itu. Memang Islam disebarkan dengan perang. Karena orangnya juga menyebarkan agamanya dengan perang gitu. Makanya ada namanya Gospel Glory. Itu menyebarkan kisah dengan cara perang guys. Dengan cara menjajah dulu. Nah, jadi makanya kalau Kristen waktu itu jelas-jelas menyebarkan agamanya dengan perang salib, dengan penjajahan, ya Islam mau nggak mau, ya harus dengan cara yang equal itu, yang sama, ya, yang sama. Dan tentunya tidak seperti mereka menjajah, tapi ekspansi yang betul-betul didahului dengan tawaran. Mau masuk Islam nggak? Ya tawaran dulu. Kalau nggak mau masuk Islam nggak apa-apa, ingat nggak apa-apa ya. Bukan jawabannya kalau nggak mau masuk Islam langsung dibunuh, diperkosa nggak apa-apa ya sudah nggak mau masuk Islam ya bayarlah jizyah. Kalau sekarang tuh namanya pajak. Nah, kalau mereka protes, kok kami bayar jizyah loh, bro? Saudara kalian kaum muslimin juga bayar pajak, tapi namanya bukan jizyah, tapi zakat. Zakat jumlah lebih besar pada jizyah. Ini sama-sama kena, baik dia muslim mau nggak muslim kena. Bahkan yang muslim lebih besar bayarannya. Di Indonesia,
Muslim dan nggak Muslim itu bayar sama. Di negara kekhalifahan itu yang Muslim bayar lebih besar daripada yang non Muslim. Paham ya? Jadi kalau Anda bilang justru enak dong di orang-orang non Muslim di negara khalifah, enak mereka. Yang repot orang kaum muslimin bayar zakat yang jumlah lebih besar dari jizyah gitu. Ya, tapi Anda anggap itu nggak adil, itu adil dalam Islam. Meskipun nggak sama. Bagi saudara kaum muslimin mungkin pikir ya, itu nggak adil. Kenapa orang-orang Kristen atau non-Muslim itu bayarnya jizyah lebih sedikit daripada zakat? Ya karena orang Kristen itu atau orang-orang Muslim itu hanya untuk perlindungan saja. Ya, tapi kaum muslimin itu menerima banyak manfaat dari situ. Mereka ada Baitul Mal, yaitu tempat kalau ada yang susah nanti diambil di situ dananya gitu. Kalau yang Kristen kan tidak ada non-Muslim. Mereka hanya untuk perlindungan saja guys. Nah, jadi sekali lagi guys ya, ada ngerti ya, ada masa fase peperangan, fase invasi, ada fase kayak sekarang gitu. Nah, bahkan apa namanya kalau adalah nanti ini ya, ada yang kayak dulu lagi nih berlaku misalnya, ada Belanda baru, ada Portugis baru, hendak menjajah negara lain, ya, bisa jadi nanti akan berlaku pada waktu itu lagi. Ya. Sekarang kan ada regulasi hukum internasional, dulu ada nggak? Dulu nggak ada guys, dulu nggak ada hukum internasional, dulu nggak ada. Yang ada adalah invasi satu sama lain, karena nggak ada dulu persatuan PBB, nggak ada, semua nggak ada. Kayak sekarang ini ibaratnya hukum rimba yang terjadi guys. Sekarang ini kan tidak hukum rimba karena ada peraturan. Kita punya RT, punya RW, punya camat, lurah sampai gubernur, presiden. Dulu nggak ada. RT dulu nggak ada. Jadi yang ada masyarakat biasa gitu, masyarakatnya semua gitu guys. Ya makanya ekspansi di mana-mana gitu. Kena ekspansi ya Anda akan diekspansi. Makanya saya pernah juga buat katakan di video. Contoh ya sederhana adalah di kerajaan Shu di fase 3 kerajaan atau 3 kingdom itu ada raja yang mohon maaf ya agak ya bukan memang bodoh guys raja ini. Saya memang harus jujur katakan bahkan oleh ayahnya Liu Bei ya, raja Shu waktu itu yang mau meninggal tuh khawatir ini anaknya mau jadi apa nih kalau ditinggalkan kalau dia meninggal tuh kan, karena anaknya ini sangat bodoh gitu guys, mohon maaf. Jadi waktu itu disuruh hafalan kan, coba kamu rapalkan hafalan kamu. Anaknya nggak bisa guys, sampai tangannya dipukul oleh Liu Bei sampai merah-merah, memar itu, ya kan, sampai dia luar biasa lah pokoknya. Karena Liu Bei takut nanti anaknya nih karena nggak jelas kerajaan itu akan runtuh diekspansi kerajaan lain. Nah, kan dibuktikan pada waktu itu Zhuge Liang mau invasi. Zhuge Liang adalah penasihat kerajaan Shu yang di bawah raja tadi, yang bodoh tadi itu kan.